teman kumparan semuanya, selamat malam. Apa kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat dan mungkin kalau ada yang sedang sakit hari-hari ini, semoga terus pulih, cepat sembuh juga. Selamat datang kembali di kelas investasi bersama saya Melisa Lolindu. Dan saat ini saya live di rumah saja. Jadi kalau biasanya live dari studio kumparan, kali ini kita live kelas investasi dari rumah aja. Oke, selamat bergabung untuk teman-teman semuanya. Mungkin beberapa ada yang udah baca ya e-posternya. Kita sebenarnya malam ini mau ngomongin soal apa. Saya mau pin komennya dulu. Oke, selamat bergabung buat yang baru masuk ke live ini. Boleh nih buat teman-teman yang mau belajar saham, belajar bisnis dan investasi, boleh diajak juga teman-teman yang lain dan keluarganya yang lain untuk menyaksikan live kelas investasi kali ini. Oke, saya lagi mengetik judul episode kita kali ini. Unicorn masuk bursa, layakkah sahamnya dikoleksi? Kita pin komen dulu. Oke. Sekali lagi nih aku mau menyapa semuanya yang baru bergabung. Kita kali ini live kelas investasi dari rumah aja. Dan gak kerasa ya, ini udah merupakan kelas investasi yang kelima. Jadi udah episode kelima, itu berarti udah 5 bulan kita menemani teman kumparan semuanya setiap bulannya. Jadi hadir setiap bulan kelas investasi ini. Nah, untuk yang baru pertama kali bergabung di episode kali ini, mungkin ada yang bertanya-tanya ya, di kelas investasi itu bisa belajar apa aja ya. Yang pasti nggak cuma kasih tips dan juga ilmu nih untuk teman kumparan semuanya yang sudah lama berkecimpung di dunia saham dan bisnis. Tapi ini juga cocok untuk teman-teman pemula yang baru akan mulai belajar. Jadi kelas ini bisa dijadikan sebagai referensi kali ya. Referensi belajar untuk teman-teman semuanya. Oke, jadi kalau di episode sebelumnya kita bahas secara tuntas soal uang kripto ya kan. Ada 2 episode sebelumnya, di episode 3 dan 4 kita bahas soal uang kripto. Nah, kali ini kita akan bahas soal ini nih yang sudah saya pin judulnya, Unicorn masuk bursa, layak nggak sih sahamnya dikoleksi? Atau hanya akan dipakai untuk trading saja atau bagaimana? Nah, nanti kita akan bahas sama narasumber kita. Salah satu hal yang membuat topik ini menjadi perbincangan hangat di dunia investasi adalah karena ini akan menjadi pertama kalinya startup teknologi menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia, teman kumparan. Startup teknologi ini kan kerap memiliki tren untung berkali lipat begitu ya, meski di awalnya akan rugi dulu. Nah, muncul pertanyaan nih, apakah worth it gitu ya untuk kita membeli saham startup teknologi? Tentunya pembahasan ini muncul setelah salah satu startup teknologi terbesar di Indonesia, yaitu Bukalapak, yang memutuskan untuk menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia melalui Initial Public Offering atau IPO. Nah, yang bikin heboh adalah Bukalapak merupakan startup teknologi pertama di Indonesia yang menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Lalu seolah nggak mau kalah, ada juga nih Gotoh yang katanya akan IPO juga pada kuartal keempat 2021. Hal lain yang menarik perhatian adalah BEI harus mengubah beberapa aturan nih teman kumparan. Aturan main demi mengakomodasi keputusan Bukalapak tersebut. Ya kan, misalnya nih, data yang berbentuk non-fisik ini diperbolehkan dihitung sebagai nilai aset. Bursa Efek Indonesia juga membuat klasifikasi khusus untuk saham teknologi bernama IDX Techno. Nah, selain menjadi startup teknologi pertama yang masuk bursa BEI ini, keputusan Bukalapak juga dianggap terlalu ambisius. Jadi beberapa pihak menganggap wah ini ambisius sekali gitu ya. Bukalapak berharap kan mampu meraup dana fantastis gitu ya, sejumlah 21,9 triliun rupiah. Sorry, saya terlalu bersemangat sampai nyebutnya mau 200 triliun, bukan. 21,9 triliun rupiah dari IPO ini. Padahal laporan keuangan mereka mencatat kerugian pada 3 tahun terakhir. Ini menarik sekali teman kumparan. Selain itu, nilai 25% dari total saham Bukalapak hanya 966 miliar rupiah. Jauh dari target yang sudah ditentukan ya. Dan kalangan investor pun menilai kalau kondisi keuangan perusahaan merugi,
berarti fundamentalnya juga buruk begitu. Nah, di sisi lain ada juga kubu yang menilai tren seperti ini bukanlah hal yang tidak lazim gitu ya bagi saham startup karena mengandalkan prospek masa depan gitu ya. Walaupun sekarang rugi katanya, tapi kedepannya pasti akan untung gitu. Jadi ada juga nih pihak yang optimis ya. Dan yang mendasari ide ini adalah indeks saham perusahaan-perusahaan teknologi lain di BEI yang mengalami kenaikan mencapai 1000%. Hal yang demikian juga terjadi pada perusahaan teknologi yang menjual saham mereka di bursa global ya, seperti misalnya Amazon, terus ada Alibaba dan lain sebagainya yang nilainya itu justru semakin besar dari tahun ke tahun. Nah, untuk menjawab semua rasa penasaran ataupun pertanyaan dan berbagai kritikan dan pendapat yang tadi nih teman kumparan, saat ini di kelas investasi kumparan sudah berkolaborasi dengan Ngerti Saham. Jadi bersama Ngerti Saham kita ingin memberikan edukasi kepada investor-investor nih seputar cara bermain saham. Dan untuk episode yang kali ini nggak tanggung-tanggung, langsung hadir, saya akan berbincang dengan co-founder dari Ngerti Saham. Tapi sebelum saya mau undang narasumber kita untuk bergabung, saya mau ingetin dulu buat teman kumparan semuanya yang ingin bertanya, yang punya pertanyaan, boleh langsung kalian tulis di kolom live chat ini ya. Oke, jadi nantinya di sesi tanya jawab saya akan memilih ya, dari tim kumparan juga akan memilih pertanyaan-pertanyaan mana yang akan ditanyakan langsung kepada narasumber kita malam hari ini. Oke, langsung saja kalau gitu saya mau invite narasumber kita dari Ngerti Saham. Ini adalah co-founder dari Ngerti Saham, yaitu Mbak Friska Devi. Halo. Halo Mbak Melisa. Hai Mbak Friska, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Mbak Melisa? Alhamdulillah sehat juga. Ini kita live-nya dari rumah aja nih, Mbak Friska. Iya, sama, cuma beda warna doang ya gordinnya. Sudut-sudut yang memang dipakai untuk live ya, horden-horden ini ya. Oke. Mbak Friska di sini sudah banyak sekali yang bergabung ya dari teman kumparan. Tadi juga saya sedikit paparin tentang background story dari tema yang kita bahas malam hari ini, yang akan kita bahas malam hari ini. Mbak Friska, ini langsung aja ya. Bukalapak kan akan listing di bursa pada bulan Agustus 2021, yang adalah sebentar lagi ya. Bulan depan gitu, tinggal beberapa hari lagi. Nah, katanya Goto juga akan menyusul nanti di kuartal keempat. Ya kan? Dan ini kayaknya jadi heboh banget gitu. Di bursa jadi agak heboh banget. Menurut Mbak Friska nih, apa sih yang bikin IPO dari dua digital startup ini jadi spesial? Ya, jelas ini suatu euforia banget ya di pasar modal kita. Ini kayak apa ya? Benar-benar sesuatu yang baru ya. Selama aku perjalanan investasiku pun baru ini ya. Karena pertama kali ini yang menjadi spesial itu karena pertama kali teknologi startup ya bidang tekno dan unicorn itu IPO di BEI, di bursa kita sendiri. Kalau di negara-negara lain mungkin udah terdengar seperti hal yang ya udah biasa lah. Tapi di Indonesia ini ya benar-benar spesial, makanya euforianya kerasa banget gitu di dunia pasar modal, heboh. Mau itu investor retail, mau itu institusi. Aku rasa kita sama-sama ngerasain euforianya karena spesial banget. Ini pertama dan di saat pandemi pula, mungkin ini yang jadi lebih spesial kali ya, di saat pandemi justru euforianya datang gitu, listing di bursa untuk sektor teknologi dan ini startup unicorn. Iya, nah tadi kan Mbak Friska bilang ya di BI jadi lumayan heboh, di kalangan investor juga nggak kalah heboh ya kan, ada banyak sekali pendapat gitu ya dan pandangan. Nah, mereka sampai menyesuaikan beberapa peraturan IPO kan di Bursa Efek Indonesia ya Mbak Friska, supaya startup teknologi ini bisa masuk bursa. Nah, tentunya penyesuaian aturan ini kan nggak akan cuma memberikan jalan bagi startup teknologi ya, ada efek juga ke perusahaan yang lainnya. Betul ya. Nah, konsekuensinya tuh dari penyesuaian aturan ini apa saja kira-kira Mbak Friska? Sebelum kita bicara konsekuensi, mungkin memang kita flashback ya, beberapa tahun terakhir sebenarnya kan bursa sudah ada wacana ya untuk membuat ya relaksasi aturan lah untuk IPO
terlepas ini dari startup unicorn atau bukan gitu. Intinya ada yang dari small, medium ataupun yang enterprise. Nah, sebenarnya dengan adanya relaksasi ini harusnya kalau dari sisi regulator pun juga happy ya, welcome banget dengan banyaknya perusahaan yang mau itu small atau medium atau enterprise, mereka paling nggak at least bertanya-tanya bagaimana caranya IPO untuk listing di bursa. Itu sesuatu yang bisa bantu up lagi ya pasar modal kita jadi lebih bergairah. Kalau untuk konsekuensi mungkin nggak menutup kemungkinan ya, yang perusahaan-perusahaan yang mungkin small medium akan masuk banyak juga di bursa kita. Kalau yang kita tahu selama ini banyak yang listing di papan pengembangan, di papan utama bahkan juga banyak. Nah, nanti jangan kaget kalau misal someday gitu ya, di tahun-tahun berikutnya nih, setelah ini startup opening gitu ya, listing di tahun-tahun berikutnya mungkin konsekuensinya ada yang small maupun medium itu mulai pelan-pelan masuk listing di BI. Tapi menurutku itu bukan konsekuensi yang negatif ya, malah lebih ke positifnya gitu, konsekuensi positif untuk menggairahkan pasar modal kita. Siapa tahu dari situ semakin banyak masyarakat tertarik untuk berinvestasi di pasar modal karena ada perusahaan yang mereka suka atau incar listing di BI gitu. Analisa optimis lah ya untuk saat ini ya, kalau dilihat ya, Mbak Friska. Tapi dengan BEI ini menyesuaikan ketentuannya ya, berarti kan ada perbedaan begitu ya antara IPO startup teknologi dengan IPO perusahaan yang lainnya, atau bagaimana, Mbak? Perbedaan pasti, karena dari sisi bursa pun aku dengar memang kan mereka sangat memberikan relaksasi ya untuk IPO startup khususnya unicorn, apalagi kalau nggak salah ada tiga poin yang disorotin itu, selain market kapitalisasinya, kemudian juga relaksasi dari revenue-nya. Yang kita tahu kan perusahaan startup rata-rata masih rugi, makanya dari sisi revenue itu masuk salah satu relaksasinya juga. Dan mungkin intangible asset juga ya, itu jadi salah satu indikator juga yang menjadi perbedaan yang paling menonjol antara IPO startup dengan perusahaan-perusahaan sebelumnya. Baik. Nah, Mbak Friska, Bukalapak dan Goto ini kan perusahaan teknologi, tapi yang justru core bisnisnya mereka itu kan adalah retail ya. Berarti nanti sahamnya itu akan masuk kategorisasi apa, Mbak Friska? Kalau nggak salah, bursa udah nentuin masuk ke Tekno ya. Tekno ya, tetap di Tekno ya? Iya. Oke. Alright, ini aku sambil sortir ya. Sudah ada beberapa teman kumparan juga yang kasih pertanyaan di sini. Tentunya aku dibantu sama tim dari kumparan bisnis ya. Jadi aku mau nyontek sedikit ke arah sini. Ini ada pertanyaan dari @erika.paramita. Ini yang sudah disortir ya sama tim kumparan bisnis untuk ditanyakan ke Mbak Friska. Erika.paramita pertanyaannya, bagaimana caranya menilai valuasi saham unicorn, Mbak Friska? Untuk saham-saham unicorn, ini jujur aku juga baru belajar ya menganalisa. Jadi seolah-olah kita investor retail jadi kayak venture capital jatuhnya ya. Kita menganalisa suatu saham startup dan kelasnya ini udah unicorn. Karena nggak bisa kita samain dengan kita menganalisa value apa dari saham-saham yang seperti sebelumnya yang non teknologi. Mungkin kalau yang biasanya kita pakai intrinsic value, ini kalau startup unicorn banyak yang menyampaikan atau ngasih saran ya kita sebaiknya pakai relative value untuk relatifnya ya. Jadi bukan melihat dari PI-nya, karena pasti PI-nya juga negatif, terus dilihat dari labanya juga pasti masih rugi. Jadi kita nggak bisa pakai sistem DCF seperti yang ada di emiten-emiten non teknologi. Jadi mungkin lebih melihat ke prospek ya kalau kita bicara teknologi. Dan mungkin euforianya ini juga aku bilang sih karena momentum sektor teknologi yang digadang-gadang kan juga akan menjadi salah satu leading industri ya di masing-masing negara. Mungkin Indonesia nggak menutup kemungkinan juga akan menyusul seperti negara-negara lain yang sukses dengan IPO, startup, unicorn di bidang teknologinya. Jadi harusnya sih kita nggak make ya untuk melihat value-nya, nggak make yang old ya, cara lama gitu yang hanya mengandalkan PE ataupun laba rugi semacamnya, tapi kita harus secara komprehensif, nggak cuma dari kinerjanya, tapi mungkin lebih ke prospeknya. Kemudian mungkin aku bisa, kalau dari sisi aku sebagai investor retail, manajemen juga bisa jadi salah satu tetap indikator kita ya buat menganalisa value dari sebuah startup unicorn. Dan visinya mereka juga perlu kita perhatikan ya.
visi unicorn Nah, ini, tuh. tapi ke depannya itu akan seperti apa, itu harusnya juga jadi point of view kita Pertimbangan. dalam pertimbangan. Jadi nggak sekedar mentah-mentah secara general, oke, teknologi berprospek, tapi nggak mentah-mentah gitu juga kita telan, oke, berarti semua saham sektor teknologi itu semua yang layak beli. Nggak bisa kayak gitu juga. Itu in general, tapi kita bicara per saham atau per emiten. Jadi tetap kita harus pilah-pilah ya, walaupun nanti akan ada banyak mungkin setelah ini perusahaan teknologi masuk bursa, tetap kita sebagai investor retail pilah-pilah mana yang sekiranya memang visinya oke, prospek kedepannya oke, nah barulah kita bisa ngitung mungkin secara valuasi. Tadi menarik ya, Mbak Friska bilang soal momentum ya. Momentum yang kita nggak sangka-sangka terjadi justru masih di masa pandemi, ya kan? Dan dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya merugi gitu beberapa tahun terakhir. Nah, Mbak Friska, kalau kita lihat di historical data ya, pergerakan saham bank-bank digital, misalnya seperti ada dari Arto, terus BABP gitu, juga saham DCII gitu ya. Saham-saham di IDX Techno ini kan harganya melonjak begitu ya Mbak, berkali-kali lipat. Bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan saham-saham yang lain kalau menurut data. Nah, menurut Mbak Friska, apakah tren ini juga sama bisa jadi akan berlaku untuk saham startup teknologi seperti Bukalapak dan Goto yang nanti akan masuk ke bursa? Kalaupun iya, seberapa besar peluangnya Mbak Friska kalau dari analisa saat ini? Iya, kalau dari pandanganku pribadi, ya kemungkinan ada menyerupai mereka. Tapi untuk pastinya gimana, memang nggak ada yang tahu. Kadang kita tuh berpikiran, oh ini udah pasti nih setelah listing bakal arah berhari-hari. Pede gitu ya? Ya udah optimis banget. Padahal sepanjang aku melihat berbagai banyak jenis emiten yang IPO, belum tentu habis hari H listing itu langsung arah, itu belum tentu. Nah, kebanyakan takutnya yang ikut euforia ini startup unicorn itu hanya berspekulasi dengan harapan hari pertama kedua mengalami auto reject atas ya, istilahnya arah seperti itu. Tapi kalau untuk potensi naiknya kemungkinan besar masih tetap ada, cuma akankah signifikan seperti bank-bank digital sebelumnya, nah itu yang kita nggak bisa prediksi ya. Karena biasanya it's okay lah, mungkin bisa jadi sehari dua hari arah, tapi pasti akan ada momentum juga saham itu akan turun dong pastinya. Ya buat yang mau trading sih mungkin nggak masalah, tapi buat yang memang mau beli saham ini dari IPO untuk long term investing harus tetap pantau terus kinerja setelah listing. Karena mereka udah dapat fresh money gede banget loh, 20 triliun lebih. Jadi kalau dari duit triliunan itu nggak tercermin ke kinerjanya setelah listing, nah itu harusnya dipertanyakan. Jadi kita sebagai investor retail ya tetap harus mantau. Pasca listing pun tetap harus dipantau terus. Kalau yang udah beli dari IPO ini. Jadi intinya nggak, maksudnya meskipun pede begitu ya, tapi tetap prinsip dasarnya tetap dipantau terus dan segala sesuatu bisa terjadi, Esmeralda. Gini loh Mbak Melisa, kita boleh, kita optimis boleh, tapi namanya investor, apalagi kita retail, itu sadar diri kita harus lebih waspada gitu. Dalam arti waspada di sini kita harus bisa mitigasi risikonya apa aja. Apalagi untuk kan setelah sekelas startup itu kan risiko gagalnya jauh lebih besar dibandingkan perusahaan-perusahaan yang udah mature, yang mereka udah mungkin IPO di papan utama segala macamnya. Jadi mitigasi risiko di sini juga harus masuk perhitungan, nggak bisa asal berspekulasi. Pokoknya teknologi pasti kedepannya ini deh naik terus kayak gitu, belum tentu. Karena di Amerika pun juga banyak terjadi hal yang serupa kan, nggak semua yang di sektor tekno seperti Amazon, Apple, yang terdengar itu doang. Tapi coba selain Amazon, Apple, dan lain-lainnya juga banyak yang akhirnya ya we know lah. Oke. Ya. Oke, semoga banyak teman kumparan di sini yang mulai tersadarkan dan mulai diingatkan begitu ya, tetap harus mawas diri. Maksudnya harus siap dengan segala peluang yang ada yang bisa terjadi. Mbak, kita balik ngobrolin soal target dari Bukalapak ya. Ini kan menarik banget karena nggak tanggung-tanggung Bukalapak itu menargetkan untuk IPO-nya itu sebesar 21,9 triliun rupiah gitu kan. Target ini yang bikin banyak investor dan pemain saham tuh heboh gitu karena nilainya fantastis gitu kan. Nah, kalau menurut Mbak Friska sebenarnya daya tariknya tuh apa nih Mbak Bukalapak dan Goto ini sampai mereka optimis gitu untuk mencapai target itu, karena sepertinya kayaknya peluangnya besar gitu.
Apakah Ah, hanya melihat pengalaman dari nama-nama besar seperti Amazon, Tesla dan lain sebagainya, atau bagaimana Mbak? Kalau daya tarik utamanya pasti mereka optimis karena mereka berangkat dari sektor teknologi, udah gitu retail ya. Mereka pegang retail, retailnya Hmm. kuat dan juga didukung teknologi. Nah, dua sisi ini yang sebenarnya membuat mereka-mereka startup ini optimis banget bisa meraup dana sekian di saat listing. Makanya kemarin IPO ini buka kan sampai oversubscribe kalau nggak salah sampai 4 kali ya. Jadi Iya, dananya iya. udah tercapai banget tuh, mereka udah optimis 21 triliun sekian, malah oversubscribe sampai 4 kali. Dan Hmm. nanti Goto kalau nggak salah denger jauh lebih gede lagi target mereka untuk listing di bursa. Dengan jumlah investor di kita yang udah semakin banyak, ya pasti mereka optimis bisa terserap banyak. Beda cerita kalau si Bukalapak ataupun Goto listing mungkin di saat dulu ya, pas zaman 2010 atau berapa gitu. Ya, mereka pasti pesimis karena daya serap investornya masih dikit jumlah investornya. Nah, itu mungkin salah satu yang pertama ya yang jadi optimisme mereka karena mereka berangkat dari sektor teknologi di boost dengan mereka menguasai pangsa retail di Indonesia. Kemudian selain itu Hmm. mungkin dari sisi di Indonesianya sendiri ya, karena belum ada sektor tekno yang listing, jadi menambah optimisme mereka agar bisa meraup dana IPO sekian banyaknya, itu yang bikin mereka makin optimis sih. Dan ternyata ya ini Hmm, ya. sebagai opening aja udah wow euforianya sampai oversubscribe 4 kali. Iya, iya. Tadi Mbak Frisa sempat mention ya, ini Goto bisa jadi nargetin nilai yang lebih besar ya dari Bukalapak ya, Mbak Friska. Iya, Dan bisa jadi ya, tapi mm, ininya berapa kita belum tahu kan, mm, publishnya kan belum. Ini pun juga tahun ini ditargetkan baru buka yang akan listing. Mungkin Goto bisa jadi di tahun depan atau mungkin ya nggak tahu. Intinya kita bisa menghitung atau membaca mereka punya target berapa itu setelah Ubex public tapi expose-nya. bisa jadi lebih besar ya, Mbak Bisa Friska ya. jadi. Apalagi melihat langkah dan yang terjadi ketika Bukalapak ini udah lebih dulu terjun ke bursa ya. Betul, bisa jadi karena apalagi kan mereka udah merger ya, jadi harusnya sih targetnya lebih besar dari Buka ini. Hmm, hmm. Oke, ini menarik sekali ya. Dan teman-teman yang lain juga aku lihat mulai banyak yang berkomentar juga. Nah, tapi kalau dari kacamata Mbak Friska nih, pergerakan saham unicorn itu setelah IPO, apakah eh, gini, apakah dia akan menguat atau justru turun karena banyak yang profit taking, Mbak? Nah, kalau itu pasti fluktuatif sih. Hmm, Perkiraanku untuk saham-saham oversubscribe itu pasti nanti akan ada aksi profit taking yang lumayan besar-besaran juga pastinya. Itu hmm, terjadilah di beberapa IPO emiten yang dulu plat merah juga ada, yang non plat hmm. merah juga ada. Ya, Itu intinya pasti akan terjadi fluktuasi. Nah, yang di situ aku paling bisa kasih advice buat yang memang trading, ya kalau udah cuan ya udah taking profit aja, tapi kalau memang yang beli saham si Buka ini untuk long term, aku rasa ya udah tinggal tinggal cross check lagi aja ya, kalau emang mau nambah muatan ya harus average down kalau pas lagi pada profit taking alias harga saham turun, atau mau ikutan profit taking seperti yang lain. Tapi aku rasa pasti sangat fluktuatif di awal-awal ini sih, di hmm. 1 bulan pertama deh, coba kita lihat nanti supply and demand bid offernya pasti wow. Luar Iya, iya. biasa. Bahkan yang targetnya itu profit taking pun pasti akan ya kayak Mbak Friska bilang tadi ya, akan ngeliat-liat lagi ya, lihat situasi dan kondisi. Iya, Jadi semuanya saling menunggu melihat situasi dan bener. kondisi ya. Karena gini Mbak Melisa, kalau kita ngobrolin saham yang baru IPO, uniknya Ya, ya. itu adalah kita belum tahu ketika dia dilempar ke pasar ya, maksudnya listing ya, supply and demand-nya sekuat apa gitu. Apakah Hmm. sekuat seperti sebelum ini saat IPO alias pas lagi pooling segala macem. Nah, itu baru kita bisa lihat ya. Kalau sekarang kan kita masih meraba-raba ya, tapi ntar coba pasca listing kita lihat tuh kekuatan supply and demand-nya di saham ini seperti apa sih gitu. Makanya kalau ditanya sekarang harganya mahal atau enggak, selama ada orang yang mau beli dan mau jual sih aku rasa fine-fine aja gitu harga Ya, ya. segitu. Oke, ya, soal harga itu juga cukup jadi perbincangan ya, Mbak Iya. Friska ya. Oke, masih akan lanjut, tapi kita mau ke pertanyaan dari teman kumparan dulu ya, Mbak Friska. Kita balik lagi, kita selang-seling aja ya. Oke. Oke, ini dari
Moncia atau Monsia, maaf ya kalau aku salah menyebutnya. Moncia, dia bertanya, Mbak Friska, melihat cukup banyak saham perusahaan startup yang melantai di bursa, bagaimana tips agar bisa lebih bijak dalam memilih saham tersebut dan tidak termakan fear of missing out? Jadi FOMO-nya ini tuh kayak ya udah gue ikutan aja kalau ada yang tanya, enggak aku ikutan kan aku beli gitu. Gimana tuh Mbak Rizka? Ini gaya investasi terbaru zaman now sih ya, investasi FOMO. Nah, ini emang jujur kita akui emang ada gitu. Iya, jujur aku di awal-awal juga gitu sih. Oh gitu. Akhirnya ngaku ya. Sebenarnya gini teman-teman, khususnya ini kita ngobrolin IPO startup ya. Kita tuh kan punya pegangan ya sebagai investor, kinerja. Kita kembali ke dasarnya aja deh. Kita membeli suatu perusahaan, membeli bisnis, kita kan membeli bener-bener beli bisnis perusahaan tersebut ya, bukan sekedar beli kacang, tempe segala macam. Tapi ini bisnis perusahaan yang pastinya kita juga ingin di masa depan dia pastinya akan lebih bertumbuh dan seterusnya. Itu harapan semua investor. Secara sederhana pasti seperti itu. Makanya kalau case-nya kita lihat saham-saham startup seperti ini, ya memang kita nggak bisa mengharapkan revenue yang langsung positif di saat sekarang ya. Makanya ada potensi potensi prospek ya yang kita jadikan value added ya di situ untuk jadi indikator pertimbangan kita apakah kita layak untuk membeli si saham itu atau tidak. Nah, ke depannya kita sebagai investor yang cerdas pasti kan akan terus memantau. Jangan mentang-mentang gini, oh teknologi udah pasti bagus di masa depan, ya udah deh beli tinggal tidur selamanya, udah. Enggak polos gitu juga, Bambang. Enggak gitu juga. Tapi tetap kita sebagai investor retail ya kita punya acuan. Setelah listing kan mereka wajib menyampaikan laporan secara kuartal. Nah, itulah jadiin kompas kita pantau. Walaupun dari sisi bursa kalau tidak salah mereka ngasih kebijakan atau relaksasi untuk saham-saham unicorn yang masih minus alias masih rugi labanya. 5-6 tahun setelah listing itu diperbolehkan gitu memang kalau masih rugi. Nah, tapi kita harus mantau juga tercermin nggak nih hasil dia dari IPO yang katanya mau untuk pengembangan dan lain-lain, tercermin nggak di kinerjanya gitu. Kalau tercermin di kinerjanya, laporan keuangan segala macam, wah oke, mungkin ruginya semakin berkurang, oke lah segala macam. Tapi kalau nggak tercermin itu yang jadi tanda tanya, apakah masih layak untuk hold atau enggak. Jadi untuk analisa saham kayak gini tuh emang harus komprehensif Mbak Melisa, nggak bisa cuma 1-2 sisi doang, tapi secara menyeluruh. Jadi itu sih paling saranku buat teman-teman ya untuk nantinya setelah listing ini gimana gitu. Nah, ini buat teman kumparan juga ini ya, yang mungkin baru aja gitu ya belajar soal saham dan soal bisnis kayak gini. Kalaupun ada yang berawal dari FOMO, gak apa-apa, tapi jangan lama-lama gitu di zona itu ya. Jadilah investor yang cerdas gitu ya. Jujur aja aku pun sampai sekarang masih terus belajar ya Mbak Friska ya, dan makanya ini cocok banget untuk teman kumparan semuanya. Oke, karena prediksiku mungkin investor retail kali ini ke bawah euforia teknologi ya. Dalam artian mungkin yang udah ini berharapnya ini saham langsung arah berhari-hari. Tapi ingat, ketika mau ARB, apakah pada bisa exit? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Jadi jangan pede dulu ya, berharap, buka langsung ini nih, optimis bakal arah 1-2. Nah, hari ketiganya apakah bisa jualan kalau misal dia langsung auto reject bawah ya? Jadi tergantung. Kita nggak bisa hanya berspekulasi di bagian itu aja. Kita membeli bisnis teman-teman, bukan sedang berjudi hanya asal beli dengan berharap ya itulah. Ya bisa lah gitu, pastilah ini gitu ya. Iya, hati-hati aja kan, kalau juga bisa exit sama aja nggak dapet untungnya dong. Sakitnya tuh di sini ya. Iya, udah beli dari IPO, giliran udah ini listing, udah arah-arah ya mau exit malah udah ARB duluan. Besoknya mau exit udah ARB duluan. Nah, itu yang nggak kita tahu kan. Malah nggak untung juga ya, hati-hati itu tadi. Oke, semoga menjawab ya tadi dari Moncia. Mbak, kita lanjut nih. Aku mau ngomongin soal apa ya? Kalau dibilang dana IPO itu untuk pengembangan, nah kira-kira tuh pengembangan yang seperti apa yang harus dilakukan emiten startup teknologi yang bakal menguntungkan buat investor?
kalau kita ambil case-nya Bukalapak, aku rasa sih harusnya pengembangannya lebih, kita tahu bisnisnya, mereka kan nggak ada di tier 1 ya, maksudnya kalau sekarang kita tanya, aku pun juga nggak pakai apps itu, makanya kebanyakan apps Bukalapak dipakai mungkin untuk masyarakat tier 2, tier 3, intinya di luar tier 1 lah yang banyak mereka pakai. Dan kalau nggak salah, kalau aku baca-baca, mereka fokusnya kan di mitra segala macam. Jadi harusnya dengan adanya dana segitu besar dari hasil IPO, mereka harusnya bisa mengembangkan fokus mereka di mitra itu. Ketika di fokus mereka adalah di mitra, dikembangin bener-bener ya, entah ditingkatkan jumlah mitranya atau segala macamnya, pasti kan mereka punya visi ke arah sana. Harusnya itu bisa ngebus kinerja di Buka ini, yang harapannya semoga ruginya itu bisa semakin berkurang dari tahun ke tahun. Jadi nantinya dia udah bisa generate laba ya. Intinya ya kita kan pengen bisa ngelihat lu bisa nggak sih buktiin lu bisa kasih perusahaan ini laba gitu. Nah, itu yang dilihat dari sisi investor retail seperti kita. Nah, tapi Mbak, dasar fundamentalnya untuk menghitung harga sahamnya itu sebenarnya seperti apa sih Mbak? Karena kan kayak yang tadi kita bahas ya, bahwa laporan keuangan perusahaan-perusahaan startup teknologi ini sebenarnya masih rugi gitu. Nah, jadi fundamentalnya, dasarnya dalam perhitungan harga sahamnya sebenarnya seperti apa Mbak Friska? Iya, tadi sebenarnya aku udah sempat mention ya, kita nggak bisa, bukannya nggak bisa sih, kurang cocok atau mungkin relevan kalau kita hanya pakai yang intrinsic value, yang hanya mengandalkan mungkin DCF, terus yang pakai rasio PE, laba, segala macam. Karena secara historikal pasti minus, makanya banyak yang menyarankan lebih cocok mungkin pakai yang relatif ya, bukan yang intrinsic value tapi yang relative valuation. Jadi mungkin kata banyak analis venture capital, kalau aku dengerin mereka itu ya, kalau dari relative valuation itu justru lebih cepat karena yang mereka ambil adalah momentum dan prospek dari si perusahaan tersebut alias si startup yang mereka sedang valuasikan. Jadi lebih ke situ sih, nggak bisa hanya dengan satu metode atau DCF lah yang kita tahu selama ini, tapi harus dikombinasikan mungkin dengan metrik-metrik yang lain. Oke, Mbak, meskipun ya seperti yang tadi Mbak Friska bilang beberapa kali bahwa ya kita belum bisa serta-merta akan memastikan gitu ke depannya akan seperti apa. Tapi kalau menurut Mbak Friska, untuk yang case seperti Bukalapak ini, kira-kira lebih cocok tuh untuk investasi atau sebenarnya lebih cocok untuk trading aja dulu? Dua-duanya menurutku sih cocok-cocok aja. Ya itulah tergantung visinya investor itu tadi ya. Sebenarnya kalau kita bilang trading, selama ada fluktuasi mah kita juga tetap aja bisa trading ya. Nah, kalau yang untuk jangka panjang ini yang masih harus kita kawal terus nih, perusahaannya gitu, dipantau, dikawal terus. Tapi kalau trading so far selama ada fluktuasi dan supply and demand-nya mencukupi, tetap bisa untuk trading. Cuma itu kalau untuk jangka panjang, aku juga belum bisa mastiin ya. Aku tipikal yang orang lebih suka melihat nanti kinerja pasca listing seperti apa gitu. Kalau di publik dia udah terlihat, tercermin kinerja seperti apa, ya mungkin bisa lah layak untuk dibeli untuk long term. Jadi emang harus dikawal perusahaan-perusahaan semacam ini. Oke. Mbak, ini kita mau balik lagi ke pertanyaan penonton ya. Aku agak cepat sedikit ya Mbak Friska ya. Pertanyaan dari teman kumparan ini Rijal Lulilmi 07. Rijal ini nanya nih Mbak, ketika saham unicorn seperti Bukalapak ini masuk ke bursa saham, apakah ada pengaruh terhadap saham-saham lainnya? Tadi mungkin sebenarnya sudah sedikit dimention sama Mbak Friska, tapi nggak apa-apa, boleh dijelaskan lagi Mbak? Ada pengaruh nggak? Pengaruh ke saham-saham lain yang udah listing, kemungkinan sih nggak begitu ngefek ya. Tapi pengaruh ke luar sana yang mereka belum listing, nah ini mungkin akan lebih ngaruhnya ke sana karena menjadi magnet ya. Kita bisa bilang sih sebenarnya ini sebagai magnet banget buat perusahaan-perusahaan teknologi di luar sana yang mereka belum listing, entah itu mau yang kategori small, medium ataupun enterprise, ingin juga listing di bursa. Jadi lebih ngefeknya itu ya menarik minat di startup lain untuk bisa IPO atau listing di bursa dengan meraup ya, pastinya punya target ini IPO-nya masing-masing. Tapi kalau ke saham-saham yang sudah listing, aku rasa sih nggak begitu korelate ya, maksudnya korelasinya nggak begitu ini banget gitu, karena beda sektor pula kan. Iya. Oke.
Itu dia, semoga terjawab ya, Rijal. Ini aku agak cepat sedikit, Mbak Friska, tapi aku penasaran nih. Tadi kan kita ngobrolin bahwa di luar itu kan ada nama-nama besar seperti Amazon, Alibaba, Tesla yang pada akhirnya mereka untung besar gitu ya. Tapi Mbak Friska juga tadi bilang sebenarnya ada juga sederet perusahaan teknologi lain yang tidak sesukses ini, misalnya. Maksudnya yang kita nggak tahu gitu. Cuman kalau saat ini berkaca dari apa yang terjadi di Amerika sana, perusahaan teknologi itu kan termasuk e-commerce ya, maksudnya termasuk e-commerce juga. Apakah bisa jadi peluangnya tuh sama gitu nanti yang akan terjadi juga di Indonesia, khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang awal-awal nih, yang melantai di bursa seperti Bukalapak? Potensi itu terjadi di Indonesia aku rasa tetap ada ya, karena general sektornya aja udah menjadi suatu apa ya, impian banyak negara lah. Sektor teknologi itu berkembang pesat di negara masing-masing. Jadi kalau bicara potensi pasti ada ke sana. Cuma pasti balik lagi, mau itu dia investor retail, mau itu investor institusi yang mereka memang mau berinvestasi di perusahaan tersebut, mereka pasti bakal bilang ya show me your money lah. Intinya itu tadi, buktiin dulu dong kinerja lu seperti apa, baru deh kita mau top up lebih banyak. Nah, kebanyakan investor pasti akan berpikiran secara logik ya, kayak gitu Mbak Melisa. Ya, kita emang nggak bisa apple to apple sih yang bandingin ini Bukalapak dengan Alibaba ataupun dengan Amazon. Ininya beda lah, masih beda ini. Tapi kalau kita bicara dengan kapasitas negara Indonesia yang dimana juga ini menjadi spesial karena pertama kali, aku rasa potensi kedepannya masih gede gitu. Ada peluang ya? Tetap ada peluang. Tinggal itu tadi, kita pantau, kawal aja terus seperti apa Buka. Ya kita berharap mungkin seperti Amazon dan lain-lain, tapi apakah mungkin bisa terjadi? Mungkin kan bisa jadi, apakah dia akan seperti Uber, apakah dia akan seperti Airbnb, ya kita kan nggak ada yang tahu ya. Apakah dia akan seperti Amazon atau yang lainnya yang sukses atau yang nggak sukses seperti di Amerika. Nah, itu yang patut kita cermati terus ke depannya. Jadi nggak bisa langsung cuek gitu aja setelah beli untuk perusahaan-perusahaan kategori startup. Oke, menarik sekali. Jadi intinya kalau boleh saya simpulkan tadi dari penjelasannya Mbak Friska ya, startup teknologi punya potensi besar, tapi tetap balik lagi perlu kita kawal dan kita cermati terus, ya kan? Dan jangan langsung optimis bahwa akan langsung untung gitu ya. Tapi ya itu tadi, kita lihat alurnya dan situasi kondisinya. Dan juga pola yang di Amerika ada peluang sebenarnya ya bisa terjadi juga di Indonesia. Hanya itu tadi, tetap balik lagi harus kita cermati. Lalu saham unicorn juga bisa digunakan tadi ya, sebenarnya buat trading bisa, buat investasi juga bisa, tergantung dari target investornya sendiri ya seperti apa. Kemudian untuk investasi di saham startup teknologi juga nggak bisa pakai ukuran-ukuran konvensional ya, kayak tadi Mbak Friska bilang ya, seperti misalnya price to earning gitu ya, atau DCF gitu ya. Oke, menarik sekali. Semoga kita bisa belajar sesuatu. Aku yakin kita belajar sesuatu, teman kumparan, baik yang mungkin baru mau belajar saham maupun yang sudah terjun lebih dulu. Terima kasih banyak Mbak Friska. Mungkin masih ada sepatah dua patah kata nih untuk teman kumparan. Apa ya? Dari pengalamanku sih, ini emang something new. Ini benar-benar baru untuk listing atau IPO perusahaan-perusahaan startup, apalagi unicorn. Jadi walaupun ini terbilang hal baru, tetap kita boleh ikut euforianya, ya harus tetap waspada. Ingat itu ya, karena kita nggak ada yang tahu apa yang pasti bakal terjadi di market. Ya semua orang perkiraan akan arah, tapi who knows ya, who knows, kita nggak ada yang tahu pasti. Apakah nanti setelahnya mungkin ARB berkali-kali, ya itu nggak tahu. Makanya tadi aku bilang, udah bisa beli di harga rendah, tapi bisa nggak exit strateginya ya. Takutnya udah beli terus nggak bisa jual karena mungkin ARB gitu. Itu yang terjadi, sering terjadi di saham-saham yang baru IPO ketika pasca listing. Nah kemudian karena cashnya ini startup unicorn, jadi kan buat yang memang beli untuk jangka panjang, aku saranin banget tetap kawal, pantau kinerjanya seperti apa gitu, karena dia udah dapet
duit banyak dari berbagai investor yang sebelum-sebelumnya, dan juga setelah listing ini dia dapat dana, kalau nggak tercermin di kinerjanya itu kebangetan. Kalau dari sisi kacamata investor retail kayak aku gitu ya, Ya. sebut aja investor lapangan lah gitu. Jadi jangan sampai udah dapat investasi sana sini tapi nggak tercermin di kinerjanya. Nah itu yang patut dipertimbangkan. Itu aja sih paling dari aku, Mbak Melisa. Oke, terima kasih banyak loh Mbak Friska. Ini dari Ngerti Saham. Kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya Mbak. Siap, pasti. Sehat-sehat terus Mbak Friska dan teman-teman. Thank you juga Mbak Melisa. Stay safe juga ya. Thank you. Stay safe juga, stay healthy, stay sane. Oke, thank you juga buat teman-teman. Terima kasih. Dah Mbak Friska. Oke. Oke. Lumayan tercerahkan ya teman kumparan semuanya. Tadi perbincangan kita dengan Mbak Friska. Oke, jadi intinya terima kasih banyak untuk teman kumparan yang sudah menyaksikan kelas investasi ini. Ingat ya, kita hadir setiap sebulan sekali di Instagram Kumparan.com. Ini untuk teman-teman yang mungkin baru mulai akan belajar saham maupun yang sudah terjun lama di saham dan investasi ini. Mungkin buat yang masih ada pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa langsung aja cek di Kumparan Bisnis di kumparan.com. Jadi di situ ada berbagai artikel dan juga informasi-informasi seputar bisnis, seputar saham yang semoga bisa menambah insight dan referensi dari teman kumparan semuanya. Jadi update aja langsung ya. Terus, aku mau ajak teman-teman join ke Telegram teman bisnis kumparan. Sekali lagi, ini udah mulai ada yang out, tapi teman-teman yang masih tersisa, jangan lupa kalian bisa join ke Telegram teman bisnis kumparan. Karena dijamin di sana ada insight-insight yang baru untuk teman kumparan semuanya yang ingin menjalankan investasi kalian. Langsung aja ya, langsung aja join ke link Telegram kum.pr/temanbistek. TECH. Jadi sekali lagi telegramnya kum.pr/temanbis.TECH. Oke. Nah, iming-iming meraup keuntungan besar itu memang menggiurkan, tapi sekali lagi harus ingat bahwa riset yang mendalam sangat perlu dilakukan sebelum teman-teman ini menggelontorkan dana. Nah, untuk yang tertarik dengan saham Bukalapak, semoga pertanyaan-pertanyaan dan bahasan kita malam hari ini bisa mencerahkan ya dan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang baru. Pantau terus halaman Kumparan Bisnis, di sana kalian akan dapetin informasi terupdate seputar investasi dan juga saham di setiap harinya. Saya Melisa Lolindu dan juga tim dari Kumparan.com dan Kumparan Bisnis undur diri dulu, sampai ketemu di kelas investasi selanjutnya. Sehat-sehat semuanya, sampai jumpa.